Mulai Oh, merekam. gimana tadi? Gimana tadi? Udah, Man. Man, Buka, Man. buka man. Buka ini, kalau buka gua, aku nak bener ngomong kalau buka nih bu. Oh. Oh. Buka nih. Eh, Eh, Selamat malam Selamat malam semuanya. semuanya. Pada Pada malam hari malam ini hari ini kami bakal kami bakal presentasi presentasi laporan 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 progres progres dari dari kelompok kami, kelompok kami, yaitu yaitu yang yang berjudul berjudul Laporan Progres Laporan Progres Aplikasi Aplikasi Manajemen Manajemen Keuangan Keuangan dari dari Bondoman Bondoman berbasis API berbasis API Client Client dan dan REST REST API API menggunakan menggunakan database database MongoDB. MongoDB. Nah, Nah, untuk untuk penjelasan penjelasan aplikasinya bakal aplikasinya bakal dijelasin sama dijelasin sama Lukman. Lukman. Kepada Lukman Pada Lukman dipersilakan. dipersilakan. Baik, pengembangan aplikasi manajer keuangan Bondomen ini berlandaskan pada beberapa teori dan konsep dasar dalam pengelolaan keuangan serta penerapan teknologi informasi dalam bidang keuangan. Adapun landasan teori yang mendasari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut contohnya. Nah, ini contohnya teori pengelolaan keuangan pribadi. Pengelolaan keuangan pribadi adalah upaya untuk mengatur dan mengalokasi sumber daya finansial yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup secara efektif. Sharma dan Gupta 2017 dalam bukunya Personal Finance Financial Guide menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pribadi yang baik mencakup aspek perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, serta pencapaian tujuan finansial. Aplikasi manajer keuangan bertujuan untuk memberikan solusi dalam perencanaan dan pengendalian anggaran dengan cara yang sederhana namun efektif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dan perancangan, deskripsi dan sistem usulan. Aplikasi manajer keuangan merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mencatat transaksi keuangan, melihat rangkuman transaksi, melakukan due to list rekening, serta menyimpan daftar transaksi dalam format spreadsheet. Aplikasi juga menyediakan fitur untuk mengirimkan daftar transaksi melalui email dan mengelola pengaturan akun. Fitur utama aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, login. Kedua, navigation transaksi. Ketiga, kategori rekening. Keempat, rekap. Kelima, utang. Keenam, setting. Project Manager. Berikut beberapa cara Project Manager dalam membuat aplikasi Bondoman. Yang pertama, UI atau UX Designer. Yang kedua, Front-End Developer. Yang ketiga, Back-End Developer. Yang keempat, Tester. Desain fitur aplikasi. Pengembangan aplikasi Bondoman mencakup beberapa fitur yang dirancang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, login dan logout. Pengguna harus login terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan fitur aplikasi. Setelah login, pengguna akan mendapatkan token yang digunakan untuk mengakses fitur lainnya. Logout dapat diatur di halaman pengaturan. Yang kedua, manajemen transaksi. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus transaksi. Data transaksi disimpan secara lokal menggunakan Room Presence Library. Yang ketiga, melihat daftar transaksi. Halaman ini menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Setiap transaksi mencakup informasi seperti kategori, nominal, nama, lokasi, dan tanggal transaksi. Yang keempat, rangkuman transaksi. Pengguna dapat melihat grafik yang memvisualisasikan rangkuman transaksi yang telah dilakukan. Yang kelima, ekspor transaksi. Pengguna dapat menyimpan daftar transaksi dalam format spreadsheet yang dapat diunduh dan dibuka di luar aplikasi. Yang keenam, mengirim transaksi via email. Pengguna dapat mengirimkan daftar transaksi melalui email sebagai lampiran berkas spreadsheet. Yang ketujuh, background service. Aplikasi memiliki background service untuk memeriksa JSON Web Token. Yang ke-8,
sensing. Aplikasi dapat mendeteksi koneksi internet dan memberikan notifikasi jika tidak terhubung. Yang ke library. Berikut beberapa library yang digunakan dalam membuat aplikasi Bondoman, yaitu Room Present Tense Library, View Model and Live Data, Retrofit for REST API Calls, JSON for JSON Realization, Google Play Service Location, MP Android Chart for grafik visualisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Fahrusi. Oke, selanjutnya itu adalah use case diagram. Pada use case diagram ini terbagi menjadi dua entitas, yaitu entitas developer dan entitas user. Pada entitas developer, itu kegunaannya adalah maintenance system. Di developer ini kita bisa mengecek bug pada aplikasi setelah meluncurkan atau menggunakan aplikasi tersebut. Kalau pada entitas user itu dapat menggunakan sistem yang telah dibuat oleh developer, yaitu manage transaction, manage wallet, to report, apply loan, dan update setting. Selanjutnya itu adalah data flow diagram. Pada data flow diagram ini, developer dapat melihat transaction, wallet, report, loan, dan setting. Di sini kegunaannya agar developer mengetahui di mana letaknya bug yang terjadi pada aplikasi. Selanjutnya itu entitas user itu bisa mengakses transaction, yaitu kegunaannya untuk mentransaksi seperti menambahkan jumlah atau melihat uang sebelumnya. Selanjutnya itu wallet. Penggunaan wallet ini seperti menambahkan dompet baru atau saldo. Yaitu selanjutnya ketiga report. Penggunaan pengguna dapat melihat laporan keuangan baik berupa grafik real time, status bulanan, atau berdasarkan kategori. Yang keempat itu loan. Yaitu pengguna dapat mengajukan, menerima, atau memantau status pinjaman. Selanjutnya itu setting. Pengguna dapat melakukan pengaturan aplikasi seperti menyimpan transaksi, mengubah tema, atau mengelola preferensi lainnya. Di transaksi ini memiliki tabel transaksi, kode wallet tabel wallet, report, kalau loan tabel loan, dan setting itu tabel setting. Selanjutnya adalah dari ERD. Pada entitas user di ERD itu terdapat ID user, nama, password, dan email. Dan ini dapat melakukan hal yaitu transaksi, wallet, report, loan, dan setting. Pada transaction itu ada add amount, date, dan total transaction. Di wallet itu ada ID wallet, balance, dan ID add wallet. Yang ketiga itu ada report, real-time graph, monthly status, dan kategori. Kalau pada loan itu ada gift button, accept button, dan check status. Kalau pada setting itu ada tiga, yaitu save transaction, send transaction, dan tema. Kalau pada developer itu cuma ada tiga di dalamnya, itu adalah nama, ID developer, dan specialization. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Ini mana nih? Sharing. Figma. Diam. Nah, pada tahap ini kita masuk pada UI UX. Di UI UX kita memakai dan onboarding sebagai awal utama dari aplikasi kami. Di sini terdapat beberapa kayak teks yang menampilkan semangat dan
pengguna aplikasi. Nah, di sini kita pakai login menggunakan username sama password. Nah, kalau dari segi UI UX ini ntar kalau misal user lupa dengan password sebelumnya, di sini kami akan menambahkan kayak masuk dengan masuk akun dengan mendaftar. Nah, di tampilan UI yang belum kami sempurnakan lagi itu bakal tercantum username, nomor HP, password dan verifikasi password ulang untuk dikirim melalui nomor telepon. Terus kalau yang kedua ada transaksi. Di transaksi ini bakal tertampil your income ini didapat dari rekening. Misal di sini kita di Dana punya 500.000. Nah, maka di sini juga tertampil 500.000, sedangkan total transaksi ini keseluruhan dari last transaksi yang telah kita lakukan. Terus di sini terdapat dua button, expense sama income. Ketika kita ingin menulis pemasukan kita berapa, nah, di sini langsung masuk ke kategorinya, jenis akun yang kita pakai, jumlah uang kita pakai, terus nama pengeluaran yang kita pakai, serta ini kita dapat memilih tanggal berapa kita melakukan transaksi tersebut. Lalu transaksi. Nah, di sini bakal ketampil sebuah data. Nah, di sebuah data inilah ketika kita pencet ini langsung nampil ke layar seperti berikut. Nah, di sini keunggulan dari layar pembeda dari layar sebelumnya, pada layar ini terdapat semacam transcan untuk menghapus data yang sekiranya udah nggak diperlukan lagi. Nah, ini seperti yang jelaskan tadi. Di sini ada wallet atau rekening. Kita dapat menambah rekening sama jumlah saldo dan contohnya seperti ini. Nah, di sini ada menu report atau recap. Ini terdapat dua jenis. Ini bisa diambil dari real time atau diambil dari jumlah bulanan. Real time ini bakal menunjukkan grafik bulanan, pemasukan sama pengeluaran. Nah, sedangkan di monthly ini jumlah dalam bentuk desimal dari jumlah uang yang kita pakai. Di sini ketika kita pencet lebih detail lagi, ini bakal menampilkan laman seperti ini. Terus di sini ada tampilan loan atau hutang. Di sini terdapat cap dan gift. Cap adalah masuk jumlah uang yang kita keluarkan. Kayak di sini jumlah penghutang, jumlah pengeluaran sama kategorinya apa dan sebagainya. Sama di sini ada kayak tampilan gift. Ini jumlah pengeluaran dari yang kita keluarkan untuk memberi hutang tersebut. Nah, di sini terdapat opsi nih kalau udah lunas ini paid, kalau lunas di sini ada unpaid. Lanjut di sini yang terakhir ada setting terdapat 4 opsi: simpan transaksi, kirim transaksi, tema, dan logout. Logout akan mengarah langsung pada menu login di awal aplikasi. Nah, sedangkan save transaksi ini terdapat dua jumlah ini transaksi kita bisa save simpan ke spreadsheet dalam bentuk XLS dan XLSX. Sedangkan kirim transaksi ini terdapat via email dan atau via aplikasi lain. Nah, di sini tema kita ambil dua tema, like sama drop. Langsung kita save. Udah. Mungkin kalau dari segi UI UX untuk sekarang masih belum upgrade, tapi kalau dari front end kemungkinan front end akan berbeda sedikit dengan UI yang kita buat. Mungkin kedepannya bakal ada penambahan lagi dan di UI UX bakal kami ubah sesuai isi dari front end jika ada penambahan. Mungkin segitu saja dari kelompok kita malam ini. Terima kasih. Sekian dari progres kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.